Dalam peristiwa G30 SPKI, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini belum bisa dijawab oleh siapapun, karena peristiwa ini masih misteri. Karena peristiwa ini merupakan sebuah rekayasa politik besar yang dilakukan. Banyak yang mengatakan bahwa pihak luar negeri, ya pihak intelijen Barat. Dalam hal ini kita masih harus melakukan banyak penyelidikan mengenai riset sejarah ya. Karena ya ini membutuhkan waktu. Karena peristiwa ini kan peristiwa yang menyebabkan Presiden Soekarno lengser dari jabatannya dan Indonesia hampir terjadi perang saudara di mana juga memakan korban, yaitu Jenderal Angkatan Darat dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia karena banyaknya isu yang beredar, salah satunya adalah isu Dewan Jenderal. Dan ini tentu harus kita pelajari, kita harus teliti. Karena di sini ada seorang tokoh yang memang sudah banyak yang membahasnya tentang Karmel Budiarjo, seorang aktivis komunis yang orang mengatakan dia adalah berasal dari Inggris. Tetapi juga patut kita curigai bahwa siapa Karmel Budiarjo? Apakah dia seorang agen mata-mata ya, atau kita bilang spy agent yang disengaja diselundupkan atau menyamar sebagai aktivis komunis di Eropa, dalam hal ini kalau tidak salah di Cekoslovakia, untuk memantau gerakan komunis yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada waktu itu. Dan kemudian dia ikut suaminya ke Indonesia dan bekerja sebagai penterjemah di Partai Komunis Indonesia. Jadi penterjemah surat-surat ataupun penerjemah artikel dan lain-lain. Dan ini yang harus kita juga selidiki, karena ada berkewarganegaraan Inggris yang sangat memuja nilai-nilai liberal demokrasi, tiba-tiba menjadi seorang komunis. Ini juga kan patut juga kita uh, istilahnya curigai, apa motif di balik ini. Karena memang ini operasi intelijen menjelang G30 SPKI yang dilakukan oleh intelijen luar negeri ini sangat rapi, sangat cerdas, ya, sampai sulit dideteksi di era itu. Walaupun isu Dewan Jenderal pada waktu itu sangat hangat, tapi kita tidak ada yang tahu menduga bahwa terjadi pembunuhan kepada 7 jenderal uh, dari Angkatan Darat yang kita sebut sebagai pahlawan revolusi. Karena memang ini skenario uh, besar ya, atau big skenario dari pihak intelijen Barat. Memang pada waktu itu pihak Inggris pun tidak menyukai Presiden Soekarno yang terlibat konfrontasi dengan Inggris di wilayah Sabah dan Sarawak ya. Apalagi Presiden Soekarno dengan pidatonya menggayang Malaysia. Yang kedua, Presiden Soekarno dapat dukungan besar dari Partai Komunis untuk melaksanakan cita-cita revolusi. Ya, menjadi komunis pada waktu di era Presiden Soekarno adalah salah satu kekuatan terbesar di Indonesia, khususnya kekuatan politik. Dan ini pihak Inggris tidak menyukainya. Jadi skenarionya memang luar biasa rapi di sini. Memang kalau kita akui MI6 ini memang organisasi intelijen yang telah berusia tua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini sejak zaman era kerajaan Inggris di bawah era Ratu Elizabeth pertama. Jadi sudah sangat berpengalaman untuk mendesain sebuah operasi intelijen. Jadi ini yang harus kita tahu, ini siapa Karmel Budiarjo ini. Apa tugas dia sewaktu dia masih hidup, ini yang paling harus diselidiki. Kalau itu sudah terbuka, kita bisa menarik garis merah tentang peristiwa G30 SPKI, karena memang ini peristiwa yang sangat menakutkan dan menyeramkan, serta sejarah hitam bagi sejarah perjalanan bangsa kita. Terima kasih.